Baik, hari ini kita kembali pertemuan pertama ya, meskipun lewat Google Meet. Harusnya kita di kelas, tetapi karena situasi kita masih belum dapat izin dari pemerintah, maka kita bertemu lewat dunia maya, Google Meet. Nah, minggu lalu Anda sudah belajar mengenai hidup bermakna ya, hidup bermakna. Saya terima kasih kalian sudah banyak berkomentar, banyak bertanya di blog saya di Guru Kampung. Di situ juga semua pertanyaan saya baca satu persatu komentarnya. Saya usahakan menjawab, tapi bisa jadi ada yang terlewat, nanti silakan ingatkan saya seandainya ada yang terlewat. Nah, hari ini sehubungan dengan itu topik besarnya ya, topik besarnya mengenai hidup bermakna. Nah, sementara nanti dibagi-bagi. Hari ini kita belajar tentang panggilan hidup berkeluarga. Jadi hidup bermakna itu dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, materi-materi yang lebih kecil. Hari ini kita bicara tentang panggilan hidup berkeluarga, ya. Jadi kalau kemarin Anda lihat di blog Guru Kampung kemarin, itu hanya semacam pengantar untuk materi ini ya. Jadi sekarang saya coba ada share screen, kita lihat sebentar apa komentar-komentar Anda di sana. Saya akan share seluruh layar saya kepada kalian. Silahkan diikuti ya. Nah, ini kemarin di hidup manusia ya, makna hidup manusia, di bagian paling akhirnya Anda semua membuat komentar-komentar, dan di sana saya coba secara lambat sekali koneksinya ya. Nah, di bagian akhir semua itu juga membuktikan bahwa Anda sudah membaca, sudah mengikuti, dan satu persatu saya menjawab seandainya ada pertanyaan. Tetapi bagi kalian yang sekedar memberi tanggapan saja, memberi pendapat, ya saya tidak jawab lagi. Yang kemarin bertanya ada Elvi Darius, siapa lagi yang bertanya? Pokoknya pertanyaan, kalau ada pertanyaan saya berusaha menjawabnya. Nah, hari ini kita teruskan dengan hidup bermakna, panggilan hidup berkeluarga ya. Tentu kalian tahu yang namanya berkeluarga kan, itu keluarga bagaimana, sebagaimana kita tahu ada ayah, ibu, lalu kita hadir sebagai anak-anak. Nah, untuk materi ini ada 4 bagian sebenarnya. Secara umum ada 3 hal yang harus dipahami dan dimengerti dengan sungguh-sungguh ketika Anda mempelajari materi ini ya. Yang pertama itu janji perkawinan. Yang kedua sifat perkawinan. Kemudian syarat perkawinan itu sah atau tidak sah. Dan kemudian bagian keempat nanti halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan. Nah, 4 bagian ini kita coba secara singkat hari ini. Nanti silakan Anda bertanya, berkomentar, itu lebih banyak waktunya untuk itu. Untuk materi hanya sekedar saja karena ini materi yang umum dan sangat ringan sebenarnya. Baik. Janji perkawinan Kristiani, hanya ingat ini nanti di mana-mana harus Anda tahu. Janji perkawinan karena ini menjadi khas Kristiani kita. Setia sampai maut memisahkan, itu janji. Nah, berikutnya sifatnya, sifat perkawinan Kristiani, monogami dan tak terceraikan. Ya, monogami dan tak terceraikan. Berikutnya syarat sah perkawinan itu artinya tidak bisa dipisahkan lagi. Ada 2, yaitu ratum dan konsumatum. Nanti kita lihat apa itu. Dan terakhir halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan. Misalnya itu hubungan darah, umur, ikatan perkawinan sebelumnya,
kaul, perbedaan agama, dan lain-lain. Nanti kita ke 4 pokok ini saya akan mengajak semua teman-teman untuk melihat ini ya. Kita lihat yang pertama itu setia sampai mati. Nah, pertanyaannya sampai matinya siapa? Misalnya suami berjanji pada saat pemberkatan perkawinan, pada sakramen perkawinan itu janji mereka, saya setia sampai mati. Sampai matinya siapa sekarang? Apakah sampai matinya pasangan? Artinya kalau hari ini istriku meninggal, selesailah kesetiaanku, artinya saya bisa memilih siapapun lagi penggantinya. Apakah seperti itu? Nah, yang kita lihat seperti itu. Ketika istrinya meninggal atau suaminya meninggal, maka dianggap pasangan ini bebas. Nah, bebas. Padahal tidak seperti itu sebenarnya ya. Ya, sampai matinya orang yang berjanji, meskipun misalnya janji saya, misalnya saya sudah punya istri, sudah beristri, saya berjanji ketika kami menikah, saya setia sampai mati. Artinya sebenarnya saya setia kepadamu sampai saya mati, bukan sampai kamu mati. Nah, ini yang jarang dihayati atau jarang dipahami oleh pasangan-pasangan Kristiani dan juga pasangan-pasangan keluarga yang lain. Sehingga dengan gampang orang bercerai, atau dengan gampang ketika istrinya hari ini meninggal atau suaminya hari ini meninggal, besok sudah ada pasangan yang lain. Nah, meskipun itu tentu kenapa seperti itu, tapi toh gereja mengizinkan. Ya, memang gereja mengizinkan itu dengan berat hati sebenarnya ya. Ya, karena mengapa? Janji setia sampai mati itu bukan sampai pasangan mati. Persatuan dalam perkawinan itu merupakan persatuan jiwa dan raga. Oleh karena itu, meskipun raganya berpisah, namun jiwa mereka masih bersatu dan terikat satu sama lain. Meskipun hal ini tidak semua orang dapat menerimanya ya. Oleh karena itu, gereja memberi dispensasi untuk dapat menikah lagi dengan orang lain daripada dia terus dalam hatinya berbuat dosa begitu ya. Kemudian monogami dan tak terceraikan. Ya, nanti saya akan lewat lagi untuk menerangkan satu persatu. Monogami itu mono ya, dari bahasa Latin satu ya. Satu istri atau satu pasangan. Mengapa? Kenapa harus satu pasangan? Kenapa di tempat lain atau dulu-dulu juga di Nias ini itu bisa sampai 10 istrinya atau berapa? Nah, tujuan mengapa harus monogami? Ya, untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Itu yang pertama. Itu. Lalu berikutnya, tak terceraikan. Siapa yang sudah dipersatukan oleh Allah menurut Matius bab 19 tidak dapat diceraikan lagi oleh manusia. Meskipun sekali lagi dalam kasus tertentu bisa ada pengecualiannya. Lalu berikutnya, ratum dan konsumatum menjadi syarat sah perkawinan itu atau tidak ya. Nah, upacara sakramen perkawinan dilaksanakan oleh gereja atau sering disebut pemberkatan perkawinan. Namun dalam gereja Katolik sebenarnya perkawinan itu disebut dengan sakramen perkawinan, bukan hanya sekedar pemberkatan. Jadi kalau mau sah perkawinan ini harus ada ratumnya, harus ada upacaranya. Itu syarat pertama. Ini salah ya, bukan konsumatum ya, konsumatum pakai C. Berikutnya, konsumatum. Konsumatum itu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sudah ada upacara, lalu mereka sudah melakukan persetubuhan, maka perkawinan itu sah dan tidak lagi dapat diceraikan oleh apapun, kecuali yang memisahkan mereka itu kematian ya. Jadi sekali lagi perkawinan hanya dinyatakan sah dan tidak dapat diceraikan apabila sifat perkawinan itu dua-duanya sudah terjadi. Kalau salah satu saja, misalnya cuma upacaranya yang ada, mereka tidak pernah bersetubuh, maka perkawinan itu bisa dianggap tidak sah dan masih dapat diceraikan oleh gereja.
Nah, atau misalnya tidak ada juga upacaranya, mereka cuma bersetubuh saja tapi tidak ada sakramennya, tidak ada pemberkatan perkawinannya, maka ini juga perkawinan yang tidak sah dan bisa diceraikan oleh kekuasaan atau otoritas gereja. Nah, itu dia ya. Jika hanya salah satu, maka oleh gereja dapat membebaskan salah satu pasangan itu, baik laki-laki maupun perempuan, dari ikatan perkawinan itu. Sehingga dengan demikian pasangan yang telah dibebaskan dapat menikah dengan orang lain tanpa ada halangan. Itu ya, syarat sah. Sekarang halangan-halangan perkawinan. Umurnya, kalau anak-anak misalnya 10 tahun, 15, pasti tidak bisa karena terhalang oleh umur. Nah, untuk gereja keuskupan Sibolga sekurang-kurangnya di gereja Katolik, dan saya rasa di gereja Kristen juga, minimal usia perempuan itu 17 tahun, laki-laki minimal 19 tahun. Namun ada aturan baru, ya, ada aturan baru secara hukum sipil juga sekarang, laki-laki 21 tahun, perempuan minimal 19 tahun. Lalu ikatan perkawinan sebelumnya, artinya orang itu sudah ada istri atau suaminya, maka tidak bisa menikah. Kemudian hubungan darah, ada hubungan darah, ya, yang anak bapak talu, anak paman sebenarnya tidak boleh karena itu masih hubungan darah, ya, atau anak dengan ibu tidak bisa, atau ayah dengan anak perempuannya pasti tidak bisa, ya, karena ada hubungan darah. Kemudian karena agama, ini sering menjadi halangan perkawinan. Yang satu Kristen, yang satu Islam, dan sering menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan kalau di antara mereka tidak bisa bersepakat, ya, tidak bisa bersepakat nanti agama anak-anaknya bagaimana. Kemudian kaul, biarawan-biarawati, itu menghalangi perkawinan. Kemudian kriminalitas dalam hal ini, misalnya si istri karena dia ada rencana menikah dengan laki-laki lain, dia racuni dulu suaminya. Nah, kalau itu ketahuan berarti ini juga akan menghalangi perkawinan yang berikutnya. Nah, untuk memastikan semua halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan itu, maka dalam gereja Katolik ada yang namanya pemeriksaan kanonik. Pemeriksaan kanonik itu dua pasangan, laki-laki dan perempuan, itu menghadap seorang pastor, dan pastor akan bertanya banyak hal. Ya, tentu ada panduannya, ditanya, siapa nama kakekmu, siapa nama nenekmu. Nah, kakek dari nenekmu, kakek dari kakekmu, dilihat semua, apakah benar-benar tidak ada hubungan darah. Kemudian ditanya hal-hal lain mengenai keluarga dan lain-lain, untuk memastikan semua halangan ini tidak ada. Dan sesudah itu diumumkan lagi di gereja, ya, sebanyak 3 kali berturut-turut sekurang-kurangnya, 3 kali hari Minggu secara berturut-turut. Mengapa? Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat umum apabila melihat, oh ini sudah diumumkan, oh sudah punya istri dia sebelumnya, maka itu untuk menjamin perkawinan Kristiani. Tetapi sebenarnya hukum di negara kita juga hukum sipil itu wajib ada pengumuman. Itu diumumkan di kantor catatan sipil bahwa akan menikah ini dengan ini pada tanggal sekian. Nah, kalau ada yang keberatan, misalnya sudah ada istrinya sebelumnya dia lihat, maka dia boleh keberatan. Nah, begitu. Nah, itulah sering kita dengar keluarga adalah harta yang paling berharga, ya. Oleh karena itu setiap orang wajib menjaga keutuhan keluarganya. Nah, begitu. Jadi itulah materi mengenai hari ini, dan saya coba masih menerangkan yang tadi, ya, menerangkan yang tadi. Namun sebelumnya saya beri kesempatan seandainya ada yang mau bertanya dulu. Materi singkat, saya akan menjelaskan lagi mengenai beberapa 4 pokok tadi, tetapi saya ingin dulu, siapa tahu ada yang ingin bertanya, silakan.
Ya, Isa Mega, silakan Isa Mega ya, yang lain silakan mendengar. Mhm. Hmm. Hmm. Ya, baik, baik. Terima kasih Isa Mega ya. Jadi kalau dikatakan dosa tidak dosa, ya tergantung persoalannya tadi ya. Baik, kita coba lihat. Saya coba terangkan pakai whiteboard aja lah ya. Oke, jadi coba lihat ya. Nah ini ya. Jadi tadi syarat janji perkawinan kan setia sampai mati. Ini coba lihat ya. Ini si A. Sorry. Si A misalnya A menikah dengan B ya. Dengan B. Nah, ini kan janjinya setia sampai mati. Dua-duanya, baik si A berjanji kepada suaminya bahwa saya setia sampai mati. Oke, si ini juga sebaliknya berjanji saya akan setia kepadamu sampai saya mati. Nah, oke, ini clear lah. Mereka sudah setia. Lalu syaratnya, syarat perkawinan juga dipenuhi tadi, ratu, lalu konsumatum. Oke. Ya, artinya mereka sudah melewati upacara perkawinan, ya, juga sudah melakukan persetubuhan. Maka kedua orang ini si A dan si B tidak lagi dapat diceraikan. Dan persatuan mereka itu persatuan jiwa dan raga. Oke? Artinya jiwa dan raga mereka sudah bersatu. Oke? Sekarang persoalannya, ya, persoalan berikut, ya. Si A meninggal contoh, ini tadi A, ini B. Si A meninggal, artinya si laki-laki. Tinggal perempuan sekarang. Oke, pertanyaannya tadi bagaimana seandainya si perempuan ini mau menikah lagi? Memang oleh gereja sebenarnya memberi kemungkinan karena daripada perempuan ini terus berbuat dosa, mengingini laki-laki lain. Nah, tetapi sebenarnya persoalannya ini. Ini kan si B terikat dengan si A ini jiwa, raga. Oke, secara raga, ya, secara badannya mereka berpisah. Tetapi persatuan jiwanya belum. Ini persoalannya. Seandainya si B, si perempuan ini menikah lagi dengan si C, misalnya laki-laki lain, maka tentu persatuannya juga dengan BC ini jiwa dan raga. Nah, persoalan menjadi muncul kembali, si B kan masih terikat sebenarnya persatuan jiwanya dengan si A yang sudah meninggal. Maka cinta yang didapatkan oleh si C sebenarnya tidak sepenuhnya didapatkan dari si B. Dan demikian juga si B harus jujur diakui bahwa tidak sepenuhnya diserahkan kepada si C sebagai suami barunya. Karena sesungguhnya dia masih terikat secara jiwa dengan suami pertamanya. Nah, pertanyaan tadi, dosa enggak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat inti pesan perkawinan itu, maka tidak boleh lagi menikah sebenarnya, karena saya sudah berjanji bahwa saya akan setia kepada pasanganku, kepada istriku atau kepada suamiku sampai aku mati. Nah, itu sebenarnya inti perkawinan itu. Dengan alasan apapun. Jadi, aku berjanji setia sampai saya mati. Nah, hanya jarang dihayati ya, jarang dihayati. Sehingga kalau kita katakan bahwa misalnya seseorang tidak bisa, sebentar, sorry.
uh, dikatakan tidak bisa menahan diri, maka ya udah gereja memberi juga kemungkinan meskipun sebenarnya ini tidak bisa, ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mau dikatakan dosa atau tidak dosa, itu saya sulit menjawabnya. Boleh jawab sendiri sebenarnya dosa atau tidak dosa nih. Jadi begitu Isa Mega, ya. Nah, untuk yang lain juga, ya. Jadi seperti itu, sehingga kalau kita katakan sekarang bahwa ketika misalnya si perempuan ini menikah lagi, apakah itu dosa? Sebenarnya kalau dia menghayati janji perkawinannya, maka dia merasa tidak nyaman, ya. Nah, lalu kemudian misalnya persatuan laki-laki dan perempuan itu kan ini, ya, saya coba bagikan lagi, kita lihat satu hal lagi. Persatuan laki-laki dan perempuan itu jiwa dan raga, dan persatuan mereka bisa dilihat dalam misalnya dalam diri anak-anak mereka, ya, dalam diri anak-anak, ya. Jadi itu dalam diri anak-anaknya bisa dilihat. Kadang-kadang kalau kita lihat misalnya, saya tidak tahu, mungkin ada di antara kalian yang sudah tidak ada salah satu ayah atau ibunya, ya, bukan maksud menyinggung. Tapi misalnya kita ambil contoh misalnya Isa Mega lah, karena Isa Mega tadi yang bertanya. Kadang-kadang kita lihat Isa Mega, oh mirip mamanya. Kadang-kadang dalam waktu tertentu, entah karena baru mandi atau baru olahraga, sebenarnya dia mirip bapaknya. Nah, itu salah satu bukti bahwa kita suami istri itu sudah bersatu di dalam diri anak-anak mereka, ya. Selain tadi persatuan jiwa dan raga tadi, ya. Kemudian karena persatuan inilah mereka menurunkan sifat-sifat mereka yang akhirnya dipadukan dalam diri anak-anak. Sifat. Jadi si Isa Mega itu, setiap kita itu perpaduan antara sifat ayah dan sifat ibu kita. Nah, seperti itu. Oke. Saya rasa cukup ya Isa Mega, ya. Atau bagaimana? Mungkin ada pertanyaan lain lah dari teman-teman. Udah jelas, ya? Baik. Rita sudah ganti baju, ya? Oke. Sempat ganti baju, ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan Dian Harmonis. Ya. Ya. Oke. Diizinkan. Oke, baik. Terima kasih Dian Harmonis, ya. Artinya ada satu peristiwa, ya, sebenarnya bahwa mereka menikah. Baik, kita lihat seperti ini, ya. Saya coba terangkan lagi hal ini. Halangan-halangan perkawinan tadi, ya. Oke, baik. Salah satu halangan perkawinan saya coba bagikan. Siapa ini? Anda mau masuk dulu, ya, sebentar, ya. Oke. Nih. Salah satu halangan perkawinan tadi ini usia, ya, usia. Oke. Saya bilang tadi sebenarnya dalam gereja Katolik, Keuskupan Sibolga aturannya
paling tidak perempuan itu berusia 17 tahun dan laki-laki paling tidak berusia 19 tahun, ya, baru bisa menikah. Tapi bagaimana? Nah, bagaimana kalau seandainya si laki-laki baru usia 17 tahun, sementara perempuan baru 14, masih SMP. Nah, ini kan kasusnya berbeda, Dian Harmonis dan yang lain juga, ya. Kenapa berbeda? Seandainya misalnya si laki-laki ini, si perempuan ini menghadap pihak otoritas gereja, pasti tidak diizinkan. Saya baru 17 tahun, ingin menikah dengan si putri baru 14 tahun. Gereja bilang ini belum bisa. Tapi akhirnya toh diizinkan oleh gereja, diberi restu, karena pasti ada sesuatu. Mungkin mereka sudah hamil duluan si perempuannya, atau sudah ditangkap orang mereka melakukan hal yang belum boleh dilakukan orang yang belum berkeluarga. Itu. Maka mau tidak mau dalam hal itu, bagaimana gereja? Bagaimana bersikap? Nah, gereja dalam hal itu, ya, sebagai gereja itu adalah representasi atau perwujudan dari institusi Allah yang penuh dengan belas kasihan, ya. Maka kalau sudah terjadi seperti ini, maka gereja, kalau misalnya si putri masih belum hamil, ya, belum hamil, maka gereja banyak cara bisa ditempuh. Mereka mungkin kelak akan menikah, tapi tidak hidup bersama dulu. Nah, atau kalau sudah hamil, mereka dikatakan menjadi suami istri, ya, tetapi karena si ini belum tahu apa-apa sebenarnya, belum bisa ngurus anak macam-macam, maka anak yang lahir kemudian itu dalam pengasuhan neneknya, si orang tua laki-laki atau orang tua perempuan, tapi kedua orang ini terus dibimbing oleh kedua orang tua sampai mereka mencapai batas usia minimal ini, baru dianggap sah sudah menikah sebenarnya, ya. Jadi kalau dalam kasus-kasus kecelakaan, katakanlah biasa disebut gelarnya MBA, ya. Tahu MBA? Itu marriage by accident, ya, menikah dengan kecelakaan, seperti itulah kecelakaan menikah. Nah, maka akhirnya gereja memberi ruang untuk itu. Gereja tidak mungkin menghukum mereka, memotong kepala seperti dulu, tidak lagi seperti itu. Tetapi gereja membimbing kedua pasangan ini sampai mereka berusia seperti ini. Jadi dua tadi ditempuh. Nah, maka dalam gereja Katolik juga saya rasa di gereja Protestan ada langkah-langkah seperti itu. Penting sekali yang namanya pemeriksaan kanonik tadi. Ya, pemeriksaan kanonik itu sangat penting. Mengapa? Dia memastikan laki-laki dan perempuan usianya. Karena ditanya, itu tidak didampingi oleh siapapun. Dipastikan tidak ada hubungan darah antara mereka. Ya, nanti si laki-laki atau perempuan ditanya nama nenek dari ayah, nenek dari ibu. Kalau kebetulan sama, berarti ini udah ada hubungan darah. Ya, diniah sekurang-kurangnya secara adat juga tidak boleh menikah dengan saudara minimal 9 turunan atau 7 sekurang-kurangnya yang saya tahu. Meskipun dulu ada praktek-praktek bisa menikah dengan anak paman atau dengan sepupu. Ya, sekarang sudah tidak bisa lagi. Gereja sama sekali tidak mengizinkan itu, dan orang juga sudah risih. Sudah nggak mau lagi. Anak paman saya kan seandainya ibu saya juga laki-laki, maka ya saya panggil dia anak bapak talu, anak mama talu, seperti itu. Meskipun pasangan mereka tetap berbeda dari keluarga yang lain. Nah, seperti itu. Jadi itu, lalu kemudian ditanya, bagaimana nanti kalau tidak punya anak? Nah, apakah kalian akan bercerai? Ditanya itu sampai ke detail-detailnya. Dan juga ditanya,
Bahkan sampai ditanya hal-hal yang agak jorok misalnya. Yang jorok itu gimana? Kadang-kadang ada pastor yang sudah tua dan tidak mau tahu perasaan orang, mau tersinggung atau tidak, tapi untuk menjamin kedua pasangan ini kelak tidak ada masalah di antara mereka. Kadang-kadang imam bertanya, apakah kamu masih perawan? Jangan sembunyikan kepada suamimu. Sehingga nanti kelak ketika mereka sudah menikah tidak ada persoalan lagi. Kalau dia bilang, oh, saya masih perawan, belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun, ya udah. Lalu ditanya juga kepada laki-laki, apakah kamu masih perjaka, belum pernah bersetubuh dengan perempuan lain? Ya, siapa tahu dia bilang sudah. Ya, maka diberi keputusan kepada perempuan, lihatlah dia sudah, misalnya si laki-laki mengaku begini, saya dulu waktu masih kuliah di Amerika misalnya, saya sudah hidup bersama dengan 2 atau 3 orang perempuan lah di sana. Lalu dia mengaku kepada calon istrinya, seperti itu hidup saya. Nah, si perempuan bisa memutuskan apakah terus lanjut atau dia bilang tidak. Karena kamu seperti itu, maka kita akhiri sampai di sini. Karena kenapa? Saya takut, siapa tahu kamu sudah terjangkit penyakit menular seksual. Nanti terjangkit kepada saya, nanti anak-anak yang kita lahirkan dari keluarga ini akan mewarisi penyakit itu. Misalnya HIV AIDS dan lain-lain sebagainya itu. Maka sekali lagi pemeriksaan kanonik amat penting untuk menjamin kebahagiaan keluarga. Sehingga nanti keluarga yang sudah memenuhi 2 persyaratan tadi, sudah ratum, ada upacaranya, ada persetubuhan mereka, maka tidak bisa dipisahkan lagi. Kalau sudah itu mau sesudah itu dia bilang, dulu saya sudah pernah menikah, baru ketahuan sekarang nggak bisa lagi. Nah, itu dia berat. Maka di pemeriksaan kanonik ini sungguh-sungguh sampai sedetail-detailnya dicari tahu sehingga tidak ada yang kecewa satu sama lain nantinya. Nah, seperti itu dia harmonis ya. Artinya bisa dikatakan dengan berat hati gereja mengizinkan itu. Bukan gereja mau ya, artinya kalau ada pun anak SMP menikah, tapi itu kan karena satu kecelakaan itu, maka gereja ya mau tidak mungkin juga dibunuh orang ini. Nah seperti itu Dian ya. Oke. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada waktu paling banyak 15 menit. Ya, silakan Ripka. Ya. Hmm. 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 Oke. Ya baik. Ya menjadi persoalan itu ya. Tapi begini, kita pahami dulu ya. Anak itu adalah buah dari cinta ayah dan ibu. Ya. Meskipun tidak selalu seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang lahir, ada yang misalnya perempuan hamil karena misalnya diperkosa. Itu kasus berbeda lagi. Ya. Tapi diandaikan ini mereka suka sama suka, terlepas sudah menikah secara sah atau belum, lalu kemudian perempuannya hamil. Bagaimana si anak ini? Apakah sungguh-sungguh ini haram atau halal? Nah itu menjadi persoalan yang ditanyakan oleh Ripka ya. Baik seperti ini. Bagaimana diterangkan itu berat sekali ya. Oke. Begini lagi, coba kita lihat lagi board. Oke. Oke, ini ya. Si A, si B masih status tunangan. Oke. Tetapi karena tidak bisa menahan diri ya, atau karena pergaulan yang tidak bisa dikontrol, ini katakanlah ini yang perempuan ya, si B hamil ya.
Biasanya kalau sudah ketahuan hamil ini kan keluarga bisa bertindak. Keluarga bisa bertindak apakah cepat-cepat menikahkan kedua pasangan ini, ya pasti akan seperti itu. Ya udah, toh tunanganmu ya silakan, sekarang kita pestakan aja lah secara adat. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, gereja biasanya, ya saya tidak tahu bagaimana gereja Protestan ya. Kalau gereja Katolik biasanya seperti ini. Kalau sudah terjadi hal-hal seperti ini, gereja tetap memberi, misalnya berdoa, tapi tidak melaksanakan upacara perkawinan. Mengapa? Karena mereka dalam status dosa. Ya. Si A dan si B ini dalam status berdosa, tetapi gereja tetap bisa memberi kemungkinan bahwa mereka melangsungkan perkawinan, ya, sambil dibimbing sampai anak lahir. Ya, si anak lahir. Lalu kalau si anak ini lahir, anak ini kalau dua-duanya ini Kristen Katolik, anak ini bisa dibaptis. Nggak tahu dia masalah-masalah itu. Dia nggak tahu kalau orang tuanya itu berdosa ya, artinya mereka melakukan hal yang belum boleh pada saatnya. Nah, si anak kan tidak mau tahu itu, tidak mau tahu apakah ayahku dulu karena hanya sekedar nafsu sehingga ibu saya hamil dan lain-lain, itu si anak sama sekali tidak tahu. Kita, misalnya saya nggak tahu bagaimana dulu ibu saya hamil, apakah karena ayah saya sungguh mencintai ibu atau karena dalam banyak hal kita nggak tahu. Maka si anak dalam hal itu gereja memandang si anak tidak ada cacatnya, tidak, ya, tidak cacat si anak ini. Maka anak ini kelak bisa dibaptis ketika lahir. Tetapi bagaimana supaya menjadi lengkap? Maka ada istilahnya konvalidasi. Konvalidasi perkawinan. Jadi nanti sesudah anak lahir, maka kedua orang ini, si A dan si B tadi, yang hanya untuk sementara tadi, artinya belum ada upacara perkawinannya, sakramen perkawinan belum ada, pemberkatannya belum ada, maka ketika sudah lahir anaknya, dibuatlah konvalidasi perkawinan. Baru sesudah mereka lahir si anak ini, perkawinan mereka, bahasa kasarnya, dibetulkan perkawinannya, diluruskan, dibenarkan perkawinannya. Maka istilah dalam gereja Katolik namanya konvalidasi perkawinan. Barulah si A dan si B di situ seperti perkawinan biasa, ada upacaranya, ditanya dulu apakah Anda mencintai istrimu, apakah Anda bersedia menerima dia dalam suka dan duka. Lalu kemudian mereka saling mengungkapkan janji perkawinan tadi. Aku akan setia kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka, dan aku setia kepadamu sampai aku mati. Nah, baru sesudah anak lahir, ya. Dan dengan demikian si anak ini tidak boleh dikatakan haram. Ya, karena si anak bahkan itu ketika misalnya si anak itu lahir karena hasil pemerkosaan, si anak sungguh-sungguh tidak dapat dikatakan haram. Hanya secara hukum sosial melihat seperti itu, tapi dalam hal di hadapan Tuhan, setiap orang yang lahir itu sungguh-sungguh makhluk yang dicintai oleh Tuhan, sama seperti kita. Jadi seperti itu ya. Seperti itu Ribka. Bagaimana? Bagaimana? Apakah saya sudah menjawab pertanyaan atau masih belum ini? Ya, baik. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan persoalan apakah sudah mendapat ayah ibunya resmi menikah atau masih belum, lalu dengan itu si anak haram atau tidak haram. Bukan di situ letak haram atau tidak haramnya ya. Jadi setiap orang yang lahir dari pasangan manapun itu berhak mendapat keselamatan, seperti itulah. Bagaimana itu bisa sungguh-sungguh terjadi, maka itu prosesnya tadi. Ayah ibunya dulu memang tidak ada sakramen perkawinan, tapi dibiarkan dulu menikah sampai anaknya lahir. Sebelum anaknya dibaptis, maka kedua orang ini dipanggil untuk membaharui janji perkawinan mereka, untuk membenarkan atau meluruskan kembali perkawinan yang sudah terlaksana itu.
Baik, seperti itu. Ya. Baik, dengan demikian saya minta semua menghidupkan kamera ya. Oke, karena kita mau ambil foto sebentar ya. Silakan pasang senyuman-senyuman yang manis. Saya mau ambil foto karena nanti sebagai laporan untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. 1, dah. Nah, Devrin bagus-bagus dulu ya, pakai baju pramuka. 1, 2, 3. Oke, 1, 2. Ripka kok mati kameranya? Oke, baik ya. Oke, Dian nampak ya. 1, 2, 3, sembunyi dia. Baik, jadi begini, nanti untuk teman-teman yang masih mau memperdalam, saya juga sudah sejak tahun lalu sudah ada materi itu di blog Guru Kampung ya. Silakan Anda melihat panggilan hidup berkeluarga di sana. Jadi nanti rekaman ini juga akan saya bagikan supaya teman-teman yang lain bisa ikut kegiatan pembelajaran ini meskipun mereka belum hadir saat ini. Jadi demikian saja pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan tanda salib. Tidak ada tugas hari ini ya. Kita lihat bagaimana minggu depan. Ya, tidak ada tugas, pokoknya kalian jaga semangat, jaga kesehatan, jangan menunda-nunda tugas untuk mata pelajaran lain karena kalian sudah kelas 12. Oke, supaya tidak ada halangan ya. Baik, kita tutup dengan tanda salib saja ya. Itu. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Oke. Ya. Oke. Ya, oke. Dadah. Oke. Yo.